سبيل الدموع سبيل إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وحبيبه وصفيه وخليله اللهم صل وسلم وبارك على أفضل الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا قال الله تعالى في كتاب العزيز يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وبعد ikhwatal aizza berhadirin Bapak Ibu yang saya hormati dan yang saya banggakan, pertama-tama marilah kita bersyukur kepada Allah atas limpahan rahmat dan curahan nikmat yang Allah limpahkan kepada kita. Dan malam hari ini kita masih diberikan nikmat sehat, nikmat iman. Mudah-mudahan kita selalu diberikan kekuatan, kesehatan, dan dijauhkan dari berbagai macam wabah dan musibah. Amin, Allahumma amin. Salawat dan salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabiullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga, sahabat, dan orang-orang yang mencintai beliau. Para hadirin Bapak Ibu yang saya hormati dan yang saya banggakan, pada kesempatan yang berbahagia ini saya akan berbicara tentang karakter manusia di dalam Al-Quran. Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah Al-Khaliq, sebagai pencipta seluruh makhluknya, termasuk kita sebagai manusia. Maka karena Dia adalah pencipta, maka tentu Allah Subhanahu wa Ta'ala mengetahui dengan sedetail-detailnya tentang makhluknya, termasuk tentang keadaan kita sebagai manusia. Maka banyak sekali Allah Subhanahu wa Ta'ala menggambarkan tentang bagaimana itu karakter-karakter manusia. Tentu pembahasan kita ini sangat terbatas karena waktu. Nanti bisa teman-teman sekalian, Bapak Ibu, kita mengkaji, membaca, mendalami bagaimana karakter manusia dalam Al-Quran secara mandiri. Pertama, di antara karakter manusia yang disebutkan dalam Al-Quran bahwa manusia itu suka berkeluh kesah dan kikir. Inilah yang disebutkan oleh Allah dalam surat Al-Ma'arij dari ayat 19 sampai ayat 22. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Innal insana khuliqa halu'an. Idza massahu asy-syarru jazu'a wa idza massahu al-khairu manu'a illa al-musallin." Ila akhiril ayat. Sesungguhnya manusia diciptakan oleh Allah dengan bersifat keluh kesah. Idza massahu asy-syarru jazu'a, apabila tertimpa kepadanya keburukan, dia mengeluh. Wa idza massahul khairu manu'a, dan apabila tertimpa kepadanya sebuah kebaikan berupa nikmat,
manu'a, dia menjadi kikir ataupun pelit. Nah, inilah sifat dasar manusia. Bahwa sifat dasar manusia itu yang pertama adalah mengeluh. Coba kita cocokkan, kita sesuaikan dengan keadaan kita dan yang disebutkan dalam Al-Quran ini. Betul lah kita mengerti, betul tidak manusia itu suka mengeluh? Kalau tidak betul, Allah salah nih. Masa Allah salah? Dan ini sesuai sekali, tepat sekali, bahwa kita ini memang suka berkeluh kesah. Dan baik berkeluh kesah itu baik, mengeluh itu baik. Mengeluh itu baik, mengeluh itu bagus. Kalau kita mengeluhkan permasalahan kita, musibah kita, keburukan yang tertimpa kepada kita, kita keluhkan kepada Allah. Justru kalau kita tidak suka mengeluh, mah bahaya. Tapi dengan mengeluh itu, kemudian kita mengeluh kepada zat yang benar, dan dia adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka kita mengeluh pada tempat yang benar. Namun kenyataannya kita ini ketika kita mendapatkan musibah, ketika kita mendapatkan keburukan, yang pertama terfikir oleh kita itu adalah makhluk. Yang terpikir oleh kita itu manusia. Ketika kita mendapatkan musibah, yang pertama terbesit dalam benak kita ini rata-rata terkadang itu manusia. Ya, mengeluhnya kepada manusia. Bahkan sekarang ya mengeluhnya sudah melalui media sosial. Nah, di situ kalau kita baca, luar biasa keluhan-keluhan manusia. Ya, keluhan orang-orang. Ya, mengeluh ini dan itu. Ya, bahkan yang terkadang tak semestinya itu dikeluhkan karena masalah keluarga, terkadang ya banyak orang yang tak secara sadar, mungkin sadar ataupun tidak, mengeluhkan masalah-masalah keluarganya dalam rumah tangga. Dapat masalah rumah tangganya, dalam rumah tangganya ya di media sosial. Ini perlu pemahaman. Ya, terkadang ya Allahu a'lam, ya mungkin juga tingkat keimanannya, ilmunya dan seterusnya juga salah satu faktor yang mempengaruhi. Ya. Ada sebuah kisah ini saya dengarkan dari seorang syekh, dan kisah ini katanya nyata. Jadi beliau ketika menceritakan kisah nyata. Ketika ada seorang syekh ya, di Mesir, beliau sedang menunggu kereta api di stasiun kereta api. Kemudian datang seorang anak muda, kemudian menghampiri beliau dan berkata kepada syekh tersebut, "Syekh, terima kasih Anda telah menyadarkan saya. Ya, terima kasih, saya terbuka pikiran saya dengan ceramah yang Anda sampaikan." Kemudian syekh itu bertanya, "Kalau boleh tahu ceramah yang mana?" Ya, kata beliau, "Saya ini sering menghadiri duduk di majelis antum. Ya. Saya terbuka pikiran saya ketika antum berbicara tentang masalah tawakal. Ya, bahwa manusia itu ketika mendapatkan musibah, ketika mendapatkan cobaan, ujian, itu banyak yang pertama kali difikirkan itu manusia. Untuk mencari jalan keluar itu manusia. Ketika kita mendapatkan masalah, yang terpikir oleh kita ini si fulan karena dia punya ilmu tentang ini, si fulan karena dia penguasa di masalah ini misalnya. Itu yang banyak terpintas. Nah, orang ini, kata syekh tersebut, dalam kisahnya itu bukan beliau yang mengalami, tapi beliau juga bercerita. Kemudian kata anak muda ini, "Saya punya masalah. Saya punya teman akrab, ya sudah seperti saudara, tidur bersama, makan bersama, kami saling percaya. Kemudian satu saat kami ini punya usaha, dan satu saat
saya ingin menanamkan modal, mendanai, ya, berinvestasi dengan jumlah yang sangat besar kepada pemuda tersebut, kepada teman tersebut. Setelah uang yang besar itu masuk, ya, qadarullah, temannya ini menghilang. Tidak ada kabar. Masalah seperti ini kan sering, Pak. Sudah dipercayakan, dikasih uang, sudah masuk uang sekian ratus juta misalkan, ya, dihubungi WhatsApp-nya tidak bisa, ditelepon sudah tidak bisa, hilang, ganti nama, mungkin ganti Facebook-nya, ganti medsosnya yang lain, walhasil kehilangan jejak. Maka apa yang dia pikirkan, yang dia terfikir itu adalah teman-temannya di kepolisian, telepon teman-temannya, ini begini, ya, telepon temannya yang pengacara, telepon temannya yang begini. Jadi ketika dia punya masalah, yang terpintas pertama kali dalam pikirannya itu adalah makhluk. Kan biasanya kita begitu. Kalau kita punya masalah, ini sakit apa misalkan, kambuh penyakit kita langsung teringat dokter fulan. Kambuh penyakit kita misalkan kolesterolnya, dokter fulan yang mengobati kolesterol misal. Ketika kita punya masalah sesuatu, yang sering terpintas dalam pikiran kita itu adalah makhluk. Betul enggak? Nah, kemudian sehingga satu saat, ya, usaha, berbagai macam usaha dia coba, hubungi temannya ini itu, yang jago ini, ahli ini, walhasil tidak menghasilkan apa-apa. Sehingga pada satu saat beliau itu bertemu dengan syekh ini, dan kebetulan beliau menyampaikan tentang tawakal, dan pas sekali dengan masalahnya. Ketika kita ada masalah, kita itu sering lupa dengan Allah. Yang pertama kali kita ingat itu manusia. Nah, ketika ada masalah, yang mesti kita pertama kali hubungi itu adalah Allah. Yang pertama kita mengeluhkan permasalahan kita itu adalah Allah. Anda sujud, bisikkan ke bumi, insya Allah yang di langit akan mendengarkan. Hingga satu saat, ya, dia mulai sadar, saya salah. Dia bertaubat, ya, kemudian dia minta ampun kepada Allah, kemudian diserahkan permasalahannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, alhamdulillah, ya, ini tentu juga takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Allah yang membolak-balikan hati manusia. Tidak lama kemudian pemuda itu, temannya itu, ya, temannya pemuda ini menelponnya, tidak dihubungi, tidak ada yang menghubungi, tiba-tiba dia yang menghubungi. Ternyata apa? Ternyata dia juga bertaubat. Kemudian dia minta maaf, mohon maaf, ya, sudah menilap uangnya gitu, ya. Kemudian hilang kontak dan seterusnya. Kemudian dia beriktikad untuk mengembalikan seluruh uang yang diambil. Ya, terkadang ketika kita punya masalah, kemudian datang kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, minta kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, insya Allah Allah akan berikan jalan kepada kita. Masih ingatkah kita dengan Usama Al-Bahili Al-Ansari, seorang sahabat dari kalangan Ansar? Ketika dia punya masalah, gelisah, kemudian punya hutang yang banyak, dia pergi ke masjid. Jadi kalau ada orang yang biasa, yang tidak biasa ke masjid, kemudian ke masjid ketika dia punya masalah, jangan dikatakan tumben ke masjid. Justru katakan alhamdulillah sekarang sudah mulai datang ke masjid. Kalau dia datang ke dukun itu yang salah. Kalau dia datang ke masjid artinya dia ingin melaporkan masalahnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan kemudian kita kecilkan. Nah, Usama Al-Bahili Al-Ansari ini datang ke masjid. Kemudian Nabi bertanya, "Mali araka jalisan fi ghairi waqtis shalah." "Ya Abu Usama, kenapa aku melihat kamu di masjid di luar waktu sholat?" Biasanya kan di dalam waktu-waktu sholat ini tidak umum ini. Sekitar antara jam ya, Nabi ketika itu melaksanakan sholat duha. Waktu sholat duha itu kan antara jam 9 sampai 10 waktu yang terbaik. Kalau dalam hadis Nabi itu ketika anak unta merasakan kepanasan, artinya sudah mulai hangat matahari. Itu sholat duha yang terbaik. Kemudian ada sahabat ini, Nabi masuk, ternyata ada Abu Usama. Ditanya, kenapa kamu berada dalam masjid
di luar waktu sholat. Biasanya aku lihat dalam waktu sholat saja. Apa kata beliau? Humumun lazamatni wa duyunun ya Rasulullah. Gelisah yang menghantuiku dan hutang yang melilitku ya Rasulullah. Jadi pemuda ini datang ke masjid, gelisah, ya, pikirannya sudah galau, punya hutang yang banyak. Makanya dia datang ke masjid. Kemudian Nabi SAW bersabda, maukah engkau aku ajarkan kalimat? Idza qultahu fis sabah wal masa adhaballahu anka hammaka wa qada anka dainaka. Mau enggak kamu saya ajari kalimat? Itu doa yang kalau kamu ucapkan pagi hari, sore hari, Allah akan hilangkan gelisahmu dan Allah akan tunaikan hutang-hutangmu. Ya, bukan Allah yang bayar, ya, Allah beri jalan. Apa doa itu? Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hasan. Pernah dengar doa itu kan ya? Wa a'udzubika minal ajazi wal kasal. Wa a'udzubika minal jubni wal bukhl wa a'udzubika min ghalabati daini wa qahri rijal. Apa kata Usama? Aku baca doa itu pagi hari dan sore hari. Alhamdulillah, gelisahku, sedihku hilang dan Allah berikan jalan untuk melunasi hutang-hutang saya. Ya, cocok doa ini Pak bagi yang banyak cicilan, banyak hutang gitu ya. Nah, artinya para hadirin dimuliakan oleh Allah, mengeluhkan permasalahan itu kepada Allah, sampaikan kepada Allah, keluhkan kepada Allah. Nah, itu manusia. Idza massahu syarru jazua, kalau dia tertimpa keburukan, wah, pikirannya luar biasa. Maka kita belajar tenang, belajar membiasakan kata inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Jika kita mendapatkan musibah, alladzina idza asabatuhum musibatun qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Apabila tertimpa satu musibah, ya, kita mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Jadi kalimat ini, kalimat istirja ini bukan hanya diucapkan kalau ada orang mati, Pak. Kita kan pahamnya kalau bilang inna lillahi, siapa yang mati? Musibah apapun musibah itu. Bahkan dalam hadis Al-Qurtubi ketika menjelaskan ayat ini, beliau mencantumkan satu hadis luar biasa. Ini sikap Nabi yang perlu kita contoh. Satu ketika Nabi dengan para sahabat di malam hari berkumpul. Ya seperti inilah. Ya, dulu tentu bukan pakai listrik ya penerangannya, pakai lampu apa gitu ya. Itu tiba-tiba penerangannya itu, ya lampu zaman dulu lah itu mati. Kemudian Nabi mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sahabat bertanya heran, ya Rasulullah, ini mati lampu, apa itu musibah? Apa kata Nabi? Setiap yang mengganggu, menyakiti seorang mukmin itu musibah. Ya termasuk mati lampu. Nah ini kan cara menyikapi kalau mati lampu bagaimana? Begitu semestinya. Ketika mati lampu kita mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kalau orang kan tidak, Pak, mati lampu ya PLN yang dihujat, Pak. Akhirnya diprotes PL-nya, kita bayar tepat waktu, nah tepat waktu dicabut, mati terus lampunya, kan begitu, Pak. Ya. Apa diajarkan oleh Nabi? Ucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Jadi ketika kita terdapat musibah, masalah, kembalikan kepada Allah. Ketika musibah-musibah itu kita kembalikan kepada Allah, ya kemudian kita bertawakal kepada Allah, tenangkan hati, ya insya Allah lebih ringan. Ya kita semua sudah pernah mengalami musibah. Hanya mungkin kadarnya atau apa. Ya musibah itu relatif, mungkin berat bagi saya, mungkin ringan bagi Bapak Ibu. Atau ringan di Bapak Ibu, berat di saya. Kembali juga kepada hati. Wa idza massahul khairu manu'a. Dan ini kebalikannya. Kalau tadi dia mendapatkan musibah, dia cerita kemana-mana. Sekampung tahu itu Pak masalahnya. Ya satu kampung tahu kalau fulan ini lagi begini. Ya. Wa idza massahul khairu manu'a. Kalau dia mendapatkan kebaikan berupa nikmat, dia menjadi kikir. Kalau dia mendapatkan kebaikan, diam. Yang biasanya cerita kemana-mana, disampaikan kemana-mana, ya diam. Ya. Kalau dapatkan rezeki, dapatkan uang, harta, diam.
takut dipinjami, Pak. Itu kebalikannya, dia menjadi kikir. Dan artinya sifat kedua kita manusia ini adalah kikir. Dalam surat Al-Isra ayat 100, kullu antum tamlikuna khazaina rahmati rabbi idzal amsaktum khasyatal infaq innal insana qatura. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Seandainya kalian itu memegang perbendaharaan langit dan bumi, perbendaharaan Tuhanku, artinya orang itu yang menentukan rezeki Allah kepada manusia, dia yang menentukan, dia yang menakar. Ya, apa kata Allah? Idzal amsaktum khasyatal infaq, pasti dia akan tahan karena dia tidak mau berinfak. Ya, sesungguhnya manusia itu qatura. Sesungguhnya manusia itu pelit. Manusia itu qatur, bersifat kikir. Ya, medit kata orang Jawa, Pak. Seke. Ya, bahasa mana itu bahasa ini? Seke. Itu sifat karakter manusia. Nah, apakah berarti kemudian ya kalau Allah memang karakter kita, tabiat kita ini pelit, ya sudahlah kita menjadi pelit saja. Ya, tetapi Allah dalam ayat selanjutnya itu ada pengecualian. Artinya ini adalah solusi. Ini solusi, ini jalan keluar. Jalan keluar apa? Jalan keluar agar kita tidak berkeluh kesah dan jalan keluar agar kita tidak pelit. Apakah lanjutan dari ayat itu? Illal musallin, kecuali orang-orang yang sholat. Maka orang-orang yang sholat tidak akan berkeluh kesah. Ya kenapa? Ya sholat kita, dalam sholat kita ya kita mengeluh kepada Allah. Sampaikan keluhan kita kepada Allah. Illal musallin. Dengan orang sholat itu insya Allah tidak kikir, tidak pelit. Nah, kalau masih ada kikir, ya masih ada orang kikir, pelit, ya sholat setelah dia melaksanakan sholat, nah ini perlu kita pertanyakan sholatnya. Tapi jangan mudah kita menuduh orang kikir. Wah, si fulan itu kikir, kita minta sumbangan cuma dikasih begini. Si fulan itu pelitnya, kita minta sumbangan tidak pernah ngasih. Jangan kita menilai orang pelit karena dia tidak hanya memberikan apa yang kita minta. Kita minta sumbangan, misalkan kita tidak memberikan kepada dia, atau jangan kita menilai pelit karena orang tidak karena kita tidak pernah melihat orang itu memberi di depan mata kita. Karena apa? Karena pintu berinfak itu sangat luas. Bisa saja dia di sini yang tidak memberi, di sana memberi. Jangan kemudian memvonis wah si fulan pelit, si fulan pelit. Ada kota infak ngasih 2.000 kemudian dikomentari misalnya. Ya, karena pintu infak itu luas dan infak yang terbaik itu adalah kepada kedua orang tua. Yas'alunaka madza yunfikun, kata Allah Subhanahu wa taala. Kul ma anfaqtum min khairin falil walidaini wal aqrabin wal yatama wal masakin. Mereka bertanya kepadamu Muhammad tentang harta yang mereka infakkan. Katakanlah infak yang terbaik itu lil walidain, kepada kedua orang tua, wal aqrabin, kepada kerabat-kerabat, wal yatama, kepada anak-anak yatim, wal masakin, orang miskin. Infak terbaik kita itu kepada kedua orang tua kita. Itu yang terbaik. Jadi kalau kita masih punya orang tua, bersyukur, alhamdulillah, kita kasih dia keperluan, mungkin sakit berobat, kita kasih dia untuk pakaiannya, kita berikan mereka makanan dan minumannya. Itu infak yang terbaik untuk orang tua. Jadi para hadirin dimuliakan oleh Allah, terlebih kepada kedua orang tua. Saya masih punya orang tua satu. Bapak saya sudah tidak ada, tinggal ibu. Alhamdulillah, tinggal itu ladang saya. Mungkin teman-teman masih ada yang lengkap, itulah ladang amal soleh. Yang tidak ada ya tinggal mendoakan. Itu pada orang tua. Orang tua cukup karena orang tua kaya, bahkan kita menjadi kaya karena warisan orang tua. Pada kerabat-kerabat, ya, kerabat-kerabat dekat, tidak ada yang miskin,
tidak ada yang kekurangan, kerabat-kerabat jauh, ya, teman-teman dekat mungkin yang secara kehidupan ekonominya kurang. Kemudian kepada siapa? Kemudian kepada anak-anak yatim, orang-orang miskin. Ya, saya bukan saya berprinsip bukan dalam rangka ujub atau apa. Perhari dimulakan oleh Allah. Saya itu, ya kita kalau dengan orang tua, saya lakukan itu. Saya masih punya saudara, tapi saya ingin berbuat baik kepada kedua orang tua. Bukan dalam rangka ujub, tapi kita begitu semestinya kita bersikap kepada orang tua. Dan saya yakin teman-teman sekalian juga demikian sikap kepada orang tua. Membuat kita nyaman. Ya, senang, bangga ketika kita bisa berbuat baik dengan kedua orang tua kita. Ya. Dan yang terpenting ikhlas. Karena sebagian sekarang kita ini di masyarakat kita yang sering saya temui berbuat baik kepada kedua orang tua hanya untuk mendapatkan warisan. Terbukti ketika orang tua tidak ada. Ketika orang tua tidak ada, kemudian diungkit-ungkit, dulu bapak sakit, saya yang merawat, ini masih ini begini. Akhirnya apa? Ujung-ujungnya minta warisan lebih, minta rumah, minta apa dan seterusnya. Maka maksud saya adalah kebaikan-kebaikan yang kita lakukan kepada orang tua, jangan niatkan agar orang tua memberikan warisan lebih kepada kita, tapi niatkan sebagai bakti kita kepada orang tua. Itu lebih banyak, lebih besar daripada sekedar warisan. Ya. Sebagai pengingat untuk saya sendiri, perhatian sekalian, teman-teman sekalian yang masih punya orang tua, itu yang terbaik. Ya, lil walidain. Karena infak ini beda dengan zakat. Kalau zakat baru ya, innamas shadaqatu lil fuqara wal masakin wal ada seluruhnya itu. Ya, tapi kalau infak yang terbaik kepada orang tua. Kalau orang tua jangan kasih zakat. Orang tua bukan zakat. Orang tua kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, anta wa maluka li abika. Kamu dan hartamu itu milik bapakmu. Artinya tidak ada anak kaya, orang tuanya miskin. Kenapa? Orang tua itu adalah tanggung jawab seorang anak. Dia adalah beban, bukan beban, artinya tanggung jawab yang menjadi beban seorang anak untuk menafkahinya. Perhatian dimulakan oleh Allah Subhanahu wa taala, itu karakter manusia ya, dalam Al-Qur'an yang bisa kita tadabburi dari beberapa ayat ini. Mungkin ada yang mau diskusikan. Saya tidak mau berpanjang-panjang karena saya tahu teman-teman bekerja siang sampai malam, takut kecapean gitu ya. Silakan, mungkin ada yang diskusikan. Kalau ada, kalau tidak ada jangan diadakan. Silakan kalau ada. Ya, saya kira kita bisa mengambil ibrah, faidah ya dari ayat yang tadi kita baca untuk mudah-mudahan menambah baik kehidupan kita selanjutnya. Ya, terlebih kepada siapa kita mengeluh ya. Kurangi keluhan-keluhan kepada manusia. Boleh kita mengeluh kepada manusia ya, boleh kita menyampaikan permasalahan kita kepada orang, tetapi bukan mereka yang pertama, bukan nomor satu. Karena apa? Karena solusi kadang dari orang, memang dari orang memberikan jalan keluar. Mungkin ada permasalahan kita curhat, memberikan solusi, memberikan jalan keluar, tidak masalah. Yang penting orangnya bisa kita percaya, orangnya bisa dipercaya, amanah ya, dan seterusnya. Jadi perlu juga kita menyampaikan, boleh menyampaikan keluhan-keluhan kepada orang lain. Baik, saya kira itu demikian. Tidak ada ya? Ya baik, terima kasih atas perhatiannya. Saya kira cukup Bapak Ibu, ya terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Mohon maaf kalau ada kesalahan ataupun kekurangan. Mudah-mudahan kita senantiasa dalam
lindungan Allah, dalam pemeliharaan Allah Subhanahu wa taala, dan dijauhkan dari kejahatan-kejahatan seluruh makhluknya. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in, wafaqanallahu wa iyyakum lima yuhibbu wa yardah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.